Ya, rasanya ada yang kurang jika berlibur tanpa membeli oleh-oleh untuk keluarga dan orang tersayang. Lalu bagaimana animo warga yang berbelanja di sejumlah pusat oleh-oleh di Surabaya? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora. Dora, kita bicara oleh-oleh nih. Nah, oleh-oleh apa yang banyak diburu oleh warga, terutama yang berlibur di Surabaya dan kota sekitarnya, dan bisa dibawa pulang? Dan bagaimana dengan omset penjualan mereka pada tahun liburan kali ini, terutama kalau kita bicara liburnya panjang ya kali ini. Halo, selamat siang Yuda. Pada libur panjang kali ini, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan Tahun Baru Imlek, sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Jalan Genteng Besar Surabaya ini diserbu para pembeli dan kebanyakan ini berasal dari luar kota Surabaya. Di sepanjang jalan ini, kalau saya bisa kasih lihat ya kepada Anda Yuda, itu ada beberapa toko oleh-oleh dan ini di kanan kiri jalan, jadi bebas memilih ya mau berhenti atau mampir di toko yang mana. Dan rata-rata toko oleh-oleh yang ada di Jalan Genteng Besar ini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi tidak salah ini kalau para wisatawan mampir ke sini dan mereka sudah mendapatkan referensi sebelumnya ya. Bahkan ada yang juga sudah berlangganan di toko-toko tertentu. Salah satunya adalah ini toko yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan sekarang dikelola oleh generasi keempat ya. Nah, di sini tadi sudah ramai pembeli sejak pagi, tapi sebenarnya lebih ramai lagi kemarin dan kemarin lusa ya. Ada sejumlah oleh-oleh yang menjadi favorit atau banyak diminati oleh para pembeli. Misalnya ada bandeng asap, kemudian ada juga hasil laut misalnya lorjuk, ada teripang, dan lain sebagainya. Ada juga camilan misalnya kue lapis, kemudian juga ada almond crispy. Kalau yang di sini terlihat udah di pajang di sini ya. Ini wah, ini sudah ada pilihan harganya beragam. Ada yang berapa nih? 77.000, ada yang 78, ada yang 80.000. Beragam. Ini bisa memilih ya dan ini dipastikan bersih karena tempatnya tertutup jadi tidak dibuka ya atau terbuka di pinggir jalan. Iya, Mbak, ini beda-beda harganya berdasarkan apa sih, Mbak? Berdasarkan berat. Oh, berdasarkan berat bandengnya ya. Beda gramnya, beda beratnya, beda harga. Oke, nah ini kalau di packaging atau dikemas seperti apa sih kita ingin tahu nih Mbak bersama. Oh, ada boxnya ya? Boxnya, Ada boxnya. sambelnya, Oh, dapat sambal. tiap satu ekor dapat 2 botol sambal. Gimana Mbak? Untuk satu ekor bandengnya dapat 2 botol bandeng. Oke, dapat 2 botol sambal kecap maksudnya untuk satu ekor bandengnya ya. Oh, jadi dimasukkan di sini. Nah, ini kalau misalnya ada wisatawan dari luar kota, awet nggak sih kalau dibawa keluar kota ini Mbak? Ini tahannya 2 hari di luar kulkas. Jadi kalau misalkan nyampe alamat atau nyampe rumah lebih dari 2 hari harus divakum. Jadi kita sarankan di sini divakum. Terus di sini juga kita bisa menyediakan vakum. Jadi cuman untuk divakum ekornya harus dipotong. Jadi yang tajam-tajam itu dipotong supaya tidak nembus ke plastik vakumnya begitu. Oke, jadi tidak usah khawatir ya tahan 2 hari sampai 5 hari kalau divakum. Bisa melayani pengiriman luar kota nggak Mbak? Karena tadi saya lihat ada juga ini wisatawan yang dari luar kota, dari Balikpapan misalnya tadi ya. Bisa pakai paksel, ini kita pakai kaosnya paksel juga. Itu juga ada di situ, jadi bisa paksel 1 hari sampai. Jadi misalkan hari ini kirim, besok sudah sampai. Kecuali tanggal merah tutup. Oke, jadi ada fasilitas seperti itu ya untuk para wisatawan yang berasal dari luar kota. Terima kasih Mbak. Iya, jadi itu upaya yang dilakukan oleh pengelola. Misalnya ada wisatawan yang ingin jalan-jalan dulu nih, nggak mau ribet-ribet berat-berat bawa oleh-olehnya, jadi bisa diserahkan kepada pengelola dan nanti akan dikirim ke daerah tujuan. Selain bandeng asap, Yuda, saya mau mengajak Anda juga melihat pilihan lainnya nih, camilan yang juga diminati oleh para pembeli. Misalnya ini ada lapis ya, ini kue-kuenya ada di sini dan untuk menjaga kualitas dari produk ini, pengelola dari toko mengatakan saat momen seperti saat ini ya, ada libur panjang, itu stok produknya akan lebih banyak dibandingkan saat hari biasa. Jadi tidak usah khawatir akan basi atau akan expired karena tadi pengelola dari toko ini mengatakan untuk stok produknya akan lebih banyak saat momen libur panjang seperti ini dan akan lebih sedikit saat momen hari biasa atau tidak ada acara atau event khusus begitu. Nah, Yuda, sementara untuk
pendapatan yang didapatkan selama libur panjang kali ini, sejumlah toko oleh-oleh atau pengelola yang ada di sini mengatakan, tadi saya mengunjungi beberapa toko oleh-oleh yang ada di sini, ya, mengatakan mengalami peningkatan pendapatan itu sekitar 25-35% selama libur panjang Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan Tahun Baru Imlek. Dan kabar baiknya pendapatan atau peningkatan pendapatan ini lebih banyak dibandingkan saat libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ini masih akan diprediksi terjadi sampai beberapa hari ke depan, khususnya karena bisa saja ada wisatawan yang mungkin baru kembali Kamis, Jumat, atau bahkan meneruskan liburannya hingga hari Minggu besok. Tadi saya mewawancarai sejumlah wisatawan atau para pembeli yang sudah berburu oleh-oleh. Misalnya salah satu wisatawan yang berasal dari Balikpapan, dirinya mengatakan sudah berwisata di sejumlah daerah, bukan hanya di Jawa Timur saja, tapi juga di daerah lain. Kemudian mampir di kota Surabaya dan nanti siang ini akan kembali ke Balikpapan dan sudah membeli sejumlah oleh-oleh atau makanan khas yang ada di kota Surabaya dan akan dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga nantinya. Yuda, kapan-kapan kalau Anda datang ke Surabaya berlibur bisa ini mampir di toko oleh-oleh yang ada di Jalan Genteng Besar ini. Kembali ke studio. Ya, Dora, terima kasih untuk laporan langsungnya. Sangat menarik ya makanan-makanan tadi, selain cita rasanya ternyata juga berdampak positif terhadap perekonomian UMKM dan pedagang setempat. Selamat bertugas kembali, Dora.